Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil jamaah wal imamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Surat Hud ayat 118 dan 119. Para ikhwan kaum muslimin Majelis Taklim Riyasah Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada para ikhwan semuanya. Nikmat yang mana, yaitu nikmat kita bisa melaksanakan perintah Allah, Rasul dan ulil amri, melaksanakan taklim malam hari ini. Terlepas kedatangan para ikhwan di tempat taklim ini, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Itu fenomena kehidupan di antara kita. Ada yang bilang ketika hujan lambat karena hujan, kemudian hari ini lambat karena sholat isyaknya pas setengah 8. Kalau itu dipertentangkan, maka tidak selesai. Kedisiplinan kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Terlebih disiplin lagi sholat berjamaah. Ajaran mana yang melebihi ajaran disiplin dari ajaran Islam? Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semuanya, menciptakan hukum-hukumnya. Allah kasih sayang kepada orang tua. Berat dan ringan masing-masing kita punya ukuran masing-masing. Tadi saya ditanya, Ustaz rumahnya di mana? Di Cilengsi, jauh amat ya. Tapi Ustaz datang kok duluan. Saya bilang jangan melihat jauh dan dekat. Saya ini dekat, jauh di mata, dekat di hati. Pak Musiono tadi saya tanya, ini yang sudah datang berapa orang? Baru Ustaz. Saya bukan memuji diri, bukan. Tadi kembali kepada perasaan berat, ringan, jauh dan dekat. Semuanya itu tergantung masing-masing. Tadi saya sampaikan sama Pak Musiono, kemarin di Cilengsi ada Ustadz yang berdebat masalah berat dan ringan. Saya bilang jangan dilanjutkan. Berat dan ringan masing-masing orang berbeda-beda cara mensikapinya. Saya bilang sama Pak Mujiono, menurut saya bikin celana itu susah berat. Bagi Pak Mujiono mudah. Jangankan bikin, saya ini ada yang sobek, copot apa namanya ini jahitannya, saya suruh jahit berat saya. Jadi berat dan ringan itu persoalan relatif.
Pak siapa tadi? Sarif Udin. Begitu baca Al-Fatihah, alamin diketawain. Ya namanya beliau kan dosen ya kan. Wakil dosen. Wasen. Asisten. Jangan terlalu tersinggung, ya memang begitulah. Oh, saya nawarin. Enggak tersinggung pada yang kalian sudah. Ya, taklim juga sudah digituin ya. Kebal. Jadi menurut beliau mengucapkan A itu susah, Pak Edi mau mudah. Jadi ya sudah, yang masih merasa susah seperti ngasah golok, diasah aja terus, ya kan? Diasah terus. Ini golok enggak tajam-tajam, banting goloknya. Bukan goloknya masalah, ente yang enggak sabar. Ya kan? Para ikhwan sekalian, intinya pada malam hari ini taklim kita syukuri dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Kita tingkatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Amir Majelis tadi memberi informasi kepada kita tentang gempa di mana tadi? Ketika tadi saya dengar itu meninggalnya berapa tadi? 8.000. Masih 8.000. Awalnya 6 ya. 6 tadi saya pengen jawab tapi ya sudah, nanti saya share saja. Ternyata ada sumber hari ini nih 8 Februari itu udah 9.500. Itu masih kasar hitungannya kalau kita baca tadi ya. Masih banyak orang-orang yang ketimpa-timpa bangunan itu belum ditemukan. Personilnya ini saya baca tadi ada berapa tadi ya, 70 personilnya tadi yang 79.000 ya, kalau ngangkatin satu lebih gitu ya. Jadi kalau kita berangkat ke sana banyak personil ya kan, berita ya kan, bukan berarti ngapain Ustaz udah banyak personil kita berangkat ke sana kan begitu. Para ikhwan sekalian, fenomena alam ini sudah, kata orang sudah tua. Alam ini sudah tua, sudah dihuni oleh banyak manusia. Kita ini penghuni di akhir zaman. Di tanah yang kita injek-injek ini sudah diinjek-injek oleh orang-orang terdahulu kita. Kalau umpamanya kita nanam sudah dipacul berapa kali? Ya kan? Sudah berapa kali ya orang udah nginjek-injek tanah-tanah yang kita. Para ikhwan sekalian, ya kita kembali kepada bersyukur kepada Allah SWT. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah SWT. Diselamatkan lebih khusus di dalam jamaah. Diselamatkan dari adab. Kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan yang meninggal diterima oleh Allah amal ibadah. Meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan mereka yang kena musibah itu. Mungkin begitu banyak orang bukan karena azab Allah, karena memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang meninggal beres urusan. Bagi yang masih hidup mikir ya kan, mesti recovery. Mesti berbagai macam pekerjaan yang harus dilaksanakan. Enggak hanya yang dekat-dekat, kita yang jauh di sini juga muter otak kita ya kan. Tadi duhur Imam menyampaikan kita banyak kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang di sana. Semoga dengan musibah ini menjadi pelajaran bagi yang meninggal, meminta khotimah. Yang kedua, banyak sekali komentar-komentar di media itu menyalahkan Turki, macam-macam lah, tapi alam macam-macam.
kesempatan untuk menyerang umat Islam. Itu kan Turki dan Suriah, ya kan. Tempat itu dulu yang namanya Syam, termasuk Palestina, tempat di mana orang-orang sangat konsisten melaksanakan Islam. Kita mungkin kalah cara konsisten. Oke, para ikhwan kalian, ini kita banyak sekali taklim. Saya kepengen bukan ngetes ya, nanya aja lah. Terakhir kita ikut melaksanakan taklim wilayah di Banten, Masjid apa? Raya Al-Bantani. Saya pertama lihat Ivan kita ikut musyawarah. Sejak sore udah ke sana nginep. Berarti ilmunya lebih banyak dari sore. Ilmunya, amal solehnya ya, apa dinginnya. Bapak juga datang kan? Datang pagi. Dari pagi ya. Enggak ngelihat saya kan? Lihat doa. Lihat doang ya. Enggak sempat salaman ya. Tidak. Di bawah. Iya. Banyak saya lihat para ikhwan ya kan? Amir Taklim juga datang. Ada. Bapak ikut? Sudah datang Enggak kayaknya dia. Saya lupa Bapak ikut apa enggak? Kamu kagak. Ikut. Ya gini. Jadi ada penceramah waktu itu, satu penceramahnya ketua DKM, ya kan? Yang kedua wali kan? Yang ketiga Ustadz Mukhlisin. Yang ketiga Ustadz Abu Hidayat Seroji. Mau dites nih. Lah ngapain taklim banyak-banyak gak inget, hilang gitu. Terakhir Imamul Muslimin Pak Ahya. Nah, ketemu sama saya. Mau di WC mau ketemu. Dari beberapa penceramah Pak Ahya itu, materi yang masih ingat ada berapa poin, coba di share sekarang. Mungkin ikhwan-ikhwan kita ada yang enggak ikut gitu, atau yang ikut tapi lupa. Coba Pak, berapa poin aja, 2 apa 1 enggak apa-apa. Di masjid tuh mantul Ustaz. Pasti dia memang jadinya pas kita di dalam tuh malah justru nggak kedengeran, nggak konsen. Di luar ya. Di luar mantul beneran. Jadi nggak dapat apa-apa. Iya dapat sih menjelaskan kayaknya masalah apa ya, masalah Palestina. Palestina kenapa? Ya masalah itu apa artinya, kepedulian kita terhadap Palestina itu harus lebih lebih fokus kali ya gitu. Dari pas Ustadz siapa ya? Saya datang agak terlambat ya kayaknya. Iya, bagus. Ustadz Mukhlisin aja pas. Ada lagi poin yang lain? Apa itu aja? Itu lagi kayaknya. Udah ya. Budaya Pak, nah, silakan Pak coba. Tadi Tentang pengen. ini masalah Zionis itu. Oh, Zionis, kenapa Zionis? Panjang ntar ya. Iya Pak. Apanya yang panjang? Jadi untuk apa nama imam menyampaikan nggak konsentrasi kan. Yang diingat Zionis gitu ya? Ya, jadi imam itu mengcover tentang bagaimana tujuan Zionis Israel itu untuk menghancurkan hal Islam. Oh, berarti ikut waktu bedah buku berarti ya? Saya benar bukunya ada di bawah kan. Bukunya dari bekam. Iya. Amir Taklim masih ingat ada apa? Kemudian tidak hadir. Nah ini kebetulan yang nggak hadir kita mau kasih. Sudah ada yang cerita belum kan? Belum. Pak Arif coba Pak, yang terkesan apa? Seluruhnya Mas, langsung. Saya untuk itu ya UMKM Angkatan itu ada di luar dia. Oh no. Tapi di luar lebih kedengeran loh ketimbang Iya. di dalam. Mantul. Nggak ada yang berat umat Islam ini untuk bisa berjamaah. apa? Yang bilang itu dari Umat Islam kenapa? yang untuk bisa bersatu dalam berjamaah. Berat apa mungkin?
Kemarin itu saya Berat ya. jadi serok itu mau taruh sini. Iya. Baru sini nggak datang, kalau ada saya tanya karena dia dekat sama saya. Yang dari sore, coba masih ingat? Saya karena tugas di belakang ingat Ustaz Dahi aja bilang, kalau Ustaz Dahi bilang negara yang tidak bermoral itu pasti akan hancur. Itu intinya seperti itu. Jadi kemurnian akidah itulah diperlukan dalam suatu membentuk suatu negara. Itu aja, karena zaman sekarang banyak kan yang tidak bermoral, maka kehancuran itu semakin dekat. Dan generasi sekarang juga sudah banyak dikontaminasi dengan pola-pola hidup yang tidak bermoral, sehingga negara akan lebih cepat hancur. Itu aja yang saya tangkap. Sama satu lagi, Dari siapa? Ustaz Mukhlis ya. Itulah pembebasan Palestina, itulah kewajiban kita sebagai umat Islam, karena di sanalah kiblat pertama umat Islam, itu yang pertama tempat kelahiran nabi-nabi dan juga tempat kejayaan kaum muslimin. Yang saya bisa petik itu karena sesama tugas. Masih ada yang ingat? Apa sudah? Sama. Ini juga ikut. Atau Katib masih ingat kata banyak tubuh kan? Nulis. Apa? Sama itu. Sama ya? Ya para ikhwan, kenapa saya ingat-ingat lagi ya? Kita ini sebelum taklim sudah diamanatin suruh perhatian. Besok mau taklim, halo perhatian. Berangkat besok. Nah, sekarang mana hasilnya? Jadi materi saya ini kan diamanatkan supaya masalah penghayatan jamaah kan, bagaimana supaya para ikhwan ini hidup berjamaah. Yang kedua, setelah itu bersama pertahankan bayatnya. Yang ketiga, didakwahkan. Jadi kemarin itu taklim wilayah itu yang pertama ketua DKM. Ketua DKM itu bersyukur kepada Allah SWT. Ini bukan jamaah muslim menyebutkan ya, kepada kita Al-Aqsa. Karena kita itu covernya itu Al-Aqsa. Setiap kita mengadakan covernya itu pakai Al-Aqsa. AWG, jamaah AWG. Ada banyak dan sering hampir setiap hari, seminggu sekali, banyak orang datang ingin menggunakan masjid raya itu untuk kepentingan macam-macam lah ya, kepentingan partai, ada zikir macam-macam. Banyak yang ditolak, nggak boleh masjid. Selama saya masih mengurus masjid ini, saya tidak izinkan kegiatan pengajian yang menimbulkan perpecahan umat. Ada yang keluar dari masjid langsung ada yang saling bermusuhan karena beberapa penyampai malah justru memperuncing perselisihan. Saya kepengen penceramah itu mengajak bersatu, bahasanya yang sejuk. Yang sering diperbolehkan ya zikir. Majelis zikir cuma baca zikir saja lah katanya. Nah ini beda, ini jamaah yang ini beda. Maka beliau tunggu dari mulai doa sampai selesai, tungguin. Iya kan? Saya lihat ini dokternya itu. Beliau itu kan juga rektor, bukan namanya dosen profesor ya. Untirta. Beliau juga mantan rektor, sekarang masih menjabat. Jadi beliau bersyukur ini jamaah yang sekarang ini saya tidak melihat ada gejala-gejala, karena beliau kan ngomong pertama, jadinya belum tahu setelahnya kan. Mau mengajak perselisihan dan nggak mengajak partai, nggak mengajak politik, nah udah silakan. Begitu aja, senang mengajak bersaudara. Saya lihat muka-mukanya bersaudara. Nah itu yang beliau beda melihatnya. Nah itu. Jadi saya terus, ya Allah, ini dipuji orang ya, tapi jangan merasa bangga. Baru begitu.
Ini berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya boleh menggunakan masjid itu. Ada kegiatan bazar, beliau senang juga. Bazar Pak, maksudnya bazar ya. Jadi beliau mengajak mari kita bersaudara. Kita berbeda-beda memang kata beliau. Tapi berbeda-beda itu karena memang kita memang berbeda. Berbeda-beda itu tidak harus kita berpecah. Begitu. Jadi beliau juga menghayati perbedaan umat Islam. Perbedaan organisasi, perbedaan partai, udah tahu betul lah. Kita ditanya ini organisasi apa, partai apa. Tidak organisasi, tidak partai. Ada yang menyatakan non politik. Satu yang dari ketua DKM. Yang kedua dari Waliul Imam. Waliul Imam itu mukadimahnya yaitu prolog mengenai tadi sebelum Ustadz Mukhlis menjelaskan secara dalam, beliau membuka pintu bahwa sekarang ini umat Islam dihadapkan kepada masalah yang besar, yaitu peperangan yang tidak kunjung berhenti, yaitu Israel terus memerangi umat Islam yang ada di Palestina. Tidak hanya itu, tapi memang berusaha mau mengambil alih supaya Palestina itu orang-orang Palestina pindah. Taklim ini maksudnya dalam rangka menjawab itu bagaimana caranya bisa menyelamatkan saudara-saudara kita, antara lain dengan kembali hidup bersama bersatu. Itu wali ya. Kemudian disampaikan oleh Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis menyampaikan beberapa hasil kajian beberapa ahli ilmu penelitian, bahwasanya banyak sudah ahli penelitian meneliti banyak usaha untuk meredam konflik, tidak berhasil. Jadi beliau memberikan kesimpulan bahwa keberhasilannya itu untuk meredam konflik ini supaya berhasil, salah satunya adalah yang pernah dilakukan oleh siapa dulu? Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Umat Islam ini ya harus bersama bersatu. Mungkin karena Allah memberikan PR perseteruan ini, kita harus bersatu. Banyak negara-negara yang tidak peduli terhadap saudaranya. Negara-negara Muslim tidak peduli. Ustadz Mukhlis sebutkan misalnya negara Arab nggak peduli, bahkan nyaris umat Islam di Indonesia juga nggak peduli, nyaris berarti bukan tidak semuanya, hampir lah ya. Tapi sekarang sudah mulai ada yang pedulinya juga ada intrik-intrik kepentingan. Nah ini yang beliau sindir. Peduli dengan Palestina digunakan untuk isu politik. Jadi banyak sekali kepentingan. Jadi kalau mau pemilihan presiden, nah ini penting umat Islam yang peduli. Macam-macam. Kalau yang mau cari duit untuk membantu orang-orang sana, kita bikin fundraising. Tujuannya ngumpulin duit. Jadi macam-macam itulah ya. Nah, kita ini di mana posisinya? Tidak semuanya itu. Kita posisinya ikhlas karena Allah ingin membantu mereka, menyelamatkan mereka. Kita fundraising tapi kita berikan pada mereka. Kita ngajak orang bukan untuk mencari suara, bukan, ya kan? Ada beberapa lagi lah ya. Kemudian Ustadz Abdul Hidayat Sarwaji, betul tadi, ya kan? Ustadz Abdul Hidayat itu menyindir tentang keadaan negara di banyak negara, antara lain negara Indonesia. Negara ini bakal hancur kalau pengelolanya tidak beradab.
Peradaban itu seiring dengan pertumbuhan munculnya ilmu dan teknologi. Sekarang teknologi itu semakin canggih. Tadi saya ditanya sama Tama, Ustaz, di Cilengsi kemarin waktu COVID taklim kata, ya ada yang taklim, maksudnya taklim itu diselenggarakan, ya taklim, ada yang taklimnya langsung ya sedikit, ada yang pakai Zoom. Beliau kan anaknya Pak Muji itu ahli teknologi sekarang itu, megang digital IT. Ilmu dan teknologi ini justru berkembang terus, tidak terkontrol. Dengan terbukanya ilmu pengetahuan, semua jadi terbuka. Memang Allah sudah berjanji akan membuka semua rahasia dunia. Sanurihim ayatuna fil afaqi anfusikum wa fi anfusihim. Aku akan perlihatkan kepada manusia. Kita lagi taklim di sini, ketahuan Pak oleh orang di Jakarta. Pakai CCTV. Kalau CCTV ditempel di sini, ada pakai drone. Itu canggih banget itu kan. Saya juga termangu-mangu itu ngelihat polisi ketika Lebaran bisa memantau kendaraan dari berbagai daerah yang melanggar ketahuan. Itu kan pekerjaan malaikat itu. Tapi saya bisa ngajar 10 kelas dalam satu waktu. Gimana ya, beli CCTV. Saya di kantor ngajar. Kelasnya banyak bisa, ya kan? Masing-masing ada CCTV-nya. Nah, itu ada alat-alatnya lah. Sekarang bisa. Nggak usah banyak tenaga. Tenaga dikurangi. Dulu di jalan tol itu ada yang bayar, terus ada yang jaga. Sekarang nggak usah, ya kan? Money. Pakai apa namanya itu? Begini, apa namanya itu? Pakai etol. Kalau naik kuda itu kan pakai alat sabetnya. Sekarang alat sabetnya itu buat nyabet itu kebuka. Nggak bisa itu kalau nggak punya etol, nggak bisa lewat tuh, dijagain ketat itu. Ya kan? Itu mengurangi tenaga. Di sisi lain tenaga yang pada siap kerja pada nganggur, yang kerja elektronik, ya kan? Bukan hanya itu saja, banyak sekarang perusahaan dikurangi tenaganya. Iya, ganti robot. Satu perusahaan 2 orang saja. Direkturnya suaminya, bendaharanya istrinya, berdua saja bisa itu. Yang ngangkat-ngangkat itu alat-alat. Nah. Jadi para ikhwan kalian, dibuka oleh Allah SWT, tapi manusia ini lupa bahwa teknologi ini makhluk Allah, sehingga dengan lupa itu lupa akhlak, menguasai manusia. Nggak kenal halal haram, pernah kenal tapi diabaikan, dan seterusnya. Tadi salah budaya gitu ya. Nah yang terakhir nih imam. Masih ingat penyampaian imam? Masih ingat hubungannya dengan Turki sekarang ini ya. Imam itu sudah ada makalahnya, tapi di dalam makalah saya baca nggak ada. Itu jadi kadang-kadang ada makalahnya tapi kok nggak disampaikan. Yang poin yang penting ada hubungannya gitu. Yang makalahnya ada. Imam mau nyampaikan apa waktu itu Pak? Ini penting ini Pak Ikhwan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin itu, kata Imam, membaca dalam hadis. Sampai sekarang saya belum ketemu hadisnya. Saya buka makalahnya nggak ada. Tapi saya yakin ada karena beliau membaca sahih itu. Saya yakin sahih. Mengenai azab, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan azabnya kepada suatu kaum, kepada 3 orang. Ini hasil oleh taklim kemarin ini. Masih ingat Pak ya? Pak ya? Ya. Allah akan menggagalkan, akan mengadab manusia, nggak jadi.
Kalau nggak jadi apa namanya? Gagal kan? Mengurungkan. Tadinya itu orang mau hasil saya siksa. Tapi karena ada 3 faktor, maka Allah urungkan. Yang pertama apa Pak Ahya? Memakmurkan masjid terus. Satu adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Nah, dihubungkan dengan beliau terima kasih kepada ketua DKM. Jadi taklim kita ini dalam rangka memakmurkan masjid. Taklim itu dalam rangka memakmurkan masjid. Kalau taklim kita memakmurkan rumahnya Pak Bujiono dalam rangka silaturahmi. Jadi taklim itu multi manfaat ya kan. Jadi supaya masjid itu berkah, bermanfaat, kita gunakan untuk taklim, untuk tausiah, ya kan? Padahal innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu adalah surat At-Taubah ayat 18. Yang dimaksud yang memakmurkan masjid adalah sholat berjamaah. Jadi dalam tafsir itu surat At-Taubah itu Allah menahan adabnya kepada orang yang senantiasa sholat berjamaah. Tulis tuh nanti lupa. Sholat berjamaah itu berarti sholat wajib. Kalau sholat sunnah, afdhalus sholah fi baitikum illal maktubah. Seutama-utama sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumah, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dalam hadis lain, la sholata liman yasma'un nida illa fil masjid. Tidak sah sholat seseorang yang mendengarkan azan, mendengar azan, kecuali dia sholatnya di masjid. Dia dengar azan, tapi sholatnya tidak di masjid. Dalam hadis itu sholatnya tidak la sholata, sholatnya tidak ada sholat. Sah sholatnya. Sami'a berarti dengar. Ustaz ketiduran, dengar gak? Enggak ketiduran. Jadi kita dengar azan masjid, ngapain? Sholat. Dalam rangka apa? Memakmurkan masjid. Ternyata kita sholat berjamaah di masjid itu ada makna yang banyak sekali. 5 waktu kita ketemu jamaah. 5 waktu silaturahmi. Kita silaturahminya itu ketika sholat sehari 5 kali, Pak. Begitu. Allah tidak jadi mengadab karena dia datang ke masjid terus. 7 orang yang tidak akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, tidak dinaungi kecuali 7 orang. Di antaranya adalah orang yang hatinya selalu terikat hatinya dengan masjid, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan masjid. Mu'allaqun fil masajid. Maksudnya terikat dengan masjid, ya sudah jadi marbot, bukan itu. Yang dimaksud masjid itu adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, Allah mengangkat, nggak jadi ngadap manusia. Manusia itu tidak dihadap oleh Allah karena mereka itu saling berkasih sayang dengan sesamanya. Nah, jadi taklim waktu di Banten itu, taklim ini dalam rangka kita silaturahmi. Jadi kita menyambungkan kasih sayang. Sudah bersaudara, kita erat lagi persaudaraan, kita pertahankan. Yang selama ini belum ketemu, kita ketemukannya. Sudah ketemu, kita
pertahankan. Yang sudah bersaudara, kita eratkan persaudaraan. Allah nggak akan menghadap. Persoalannya kata Imam, bagaimana cara mempersaudarakan sesama kita. Beliau menyampaikan surat Ali Imran 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, itu di situ. Bagaimana kita menjadi ikhwan, menjadi bersaudara? Caranya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang pertama di situ, supaya kita bersaudara, kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Jadi kalau bersaudara itu ikatannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mempersaudarakan kita. Yang kedua, jami'an wala tafarraqu, agar kita bersaudara dengan berjamaah. Bagaimana supaya berjamaah? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bisa terwujud jamaah apabila ada imannya, dengan cara membaiat iman. Dengan cara hidup terpimpin inilah kita akan selalu dipersaudarakan. Jadi kita hidup berjamaah dari sekian banyak tujuan kita, mendapatkan ridha Allah dan macam-macam, menghindarkan kita dari adab Allah. Di antaranya adalah bagaimana supaya kita bersaudara. Asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Karena kamu berjamaah, maka jadilah kamu bersaudara. Bersaudaranya diikat karena apa tadi? Al-Qur'an. Karena keimanan. Oleh karenanya setelah berjamaah, marilah kita tingkatkan persaudaraan kita. Jadi bersama ini kita menjadi berikhwan. Jangan sampai kita dikritik ikhwan tapi rasanya sudah bukan ikhwan. Siapa yang salah? Ketemu ikhwan tapi gak ada rasa ikhwannya. Minum air dikasih gula harusnya manis, tapi dikasih gula rasanya nggak manis. Ini yang salah gulanya, apa lidahnya, apa adukannya yang belum diaduk. Nah ini kan, ya kan Pak? Berjamaah itu kan nikmat. Berjamaah kok nggak nikmat? Ya. Nah, ini ada masalah nih. Makan daging itu enak Pak, nikmat. Apaan? Saya nggak enak makan daging. Yang salah bukan daging, kayaknya itu lidah. Jadi bukan dagingnya yang salah, lidah kamu ini perlu diservis. Taklim ini dalam rangka menservis para ikhwan sekalian. Jadi marilah nilai-nilai berjamaah ini kita terus merasakan bagaimana rasanya sudah nikmat atau belum. Ya berjamaah itulah nikmatnya. Begitu. Berjamaah itu rasanya sendiri. Amirnya rasanya berjuang sendiri. Ada makmum rasanya nggak disenggol amirnya. Nah ini kan berjamaahnya belum nikmat. Kalau air itu diteteskan, airnya belum pada basah ke tempatnya, ya kan? Dalam ayat lain, jamaah ini sibuh, celupan. Begitu celup, harusnya hasil celupan itu merubah warna, ya kan? Ini baju tadinya putih dicelup, maksudnya mau dicelup menjadi biru gitu ya. Oh enggak jadi biru, masih putih juga. Kan begitu. Dengan berjamaah kita dicelup. Para ikhwan sekalian, jadi itu. Yang ketiga,
Masih ingat Pak? Siapa? Ya, Pak Arif juga namanya ya. Yang ketiga apa? Sadahi. Bukan. Imam. Oh ya, Masya Allah. Yang ketiga, jadi Allah akan mengangkat, tidak jadi mengadab seseorang, karena seseorang itu selalu membaca istighfar di sepertiga malam. Ketika orang-orang pada tidur, dia istighfar. Nah, istighfar sepertiga malam berarti apa? Sholat tahajud. Orang-orang yang sholat tahajud, Allah itu sayang sama mereka. Jadi marilah para ikhwan kalian, kita ada di dalam jamaah. Siapa lagi yang mengamalkan ini sholat tahajud, kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berdoa. Yang jadi umaro, minta sama Allah supaya makmumnya semuanya menjadi taat. Yang jadi makmum, berdoalah, mendoakan para umaroknya, roisnya, amirnya, para wali imam muslim, kita doakan mudah-mudahan beliau itu diberikan kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya, bukan ringan masalah dunia. Mintalah sama Allah. Jadi kalau berdoa para ikhwan, jangan berdoa hanya untuk sendiri. Egois itu apa? Mementingkan diri sendiri, pengen kaya, banyak duit. Dia lupa saudara-saudaranya juga sama nasibnya. Doakan. Rabbana fil lana dzunubana wali ikhwanina, ya kan? Dan saudara-saudara alladzina sabaquna bil iman. Jadi kita mendoakan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Orang tua kita, paman bibi kita, mohonkanlah ampun. Berdoa untuk orang banyak. Jadi ciri berjamaah itu berdoa bukan hanya untuk sendiri, berdoa untuk para ikhwan kalian. Itu oleh taklim wilayah kemarin, saya kebetulan, bukan kebetulan ya, qadarullah ya, saya datang itu kan hari Sabtu malam, hari Sabtu siang, menghadiri musyawarah lewat Pak ya, jam 10 ya. Udah aja Pak ya. Musyawarah, saya memimpin musyawarah tentang taskhih kalender 1445 Hijriah. Para ikhwan waktu itu di Pasar Kemis, jadi saya duluan berangkatnya. Nah, ketika selesai, Ustadz mau pulang ke Cilengsi atau mau ikut taklim? Saya mau ikut taklim, tanggung udah deket. Nah, saya ikut panitia mendampingi imam akhirnya kan di Tangerang. Nah, malam itu juga saya keliling sama imam panitia di sana ya. Jadi ada informasi pagi-pagi akan ada zikir berjamaah. Jadi itu ya? Ya. Berisik ya. Jadi saya tahu malamnya. Jadi imam minta supaya panitia itu menguasai situasi. Jangan sampai sekalipun orang lain yang zikir, kita kalau ada masalah kita yang terkena. Yang kedua, bagaimana supaya zikirnya bisa jangan sampai jam 7 masih zikir, karena kita jam 7 sudah mulai pada siap-siap, jam 8 mulai. Biasanya sampai jam 10. Iya. Jadi itu para ikhwan kalian, jangan hanya saya saja yang ingat materi taklim, tapi para ikhwan juga harus ingat. Yang nggak hadir taklim juga dapat gitu ya. Saya tadi membacakan 5 menit lagi ya. Sore. Iya, masih sore ya. Surat Hud ayat 18-19.
Walau sya'a rabbuka, seandainya Allah berkehendak, la ja'alan nasa, niscaya Allah menjadikan manusia ini semuanya ummatan wahidatan, menjadi umat yang satu, bersatu. Bagi Allah mudah. Ada yang bertanya, anak-anak Aliyah, Ustaz, ini terus-terusan aja ini sih Israel itu menggempur Palestina, emang kita nggak mampu ngalahin mereka? Kita sudah berjuang kok nggak kalah-kalah itu. Wa ma romaita id romaita walakinna Allaha roma. Jadi bukanlah kamu yang melempar bisa kena ke mereka, nembak dar, tapi sebenarnya Allah yang melempar. Kalau kata Allah itu lemparannya kena, mati. Kalau lemparannya nggak kena, ditembak ya kan nggak kena. Jadi kalau di dalam Islam itu ada perang hanya karena merasakan perintah Allah saja. Menang dan kalah bukan karena tangan manusia, tangan Allah. Jadi kita berusaha saja. Yang mau mengalahkan mereka ya Allah sendiri. Begitu ya. Allah perintahkan pada kita bersama ya berjamaah. Kalau Allah takdirkan manusia ini semuanya bersatu, mudah bagi Allah, Pak. Nggak usah dakwah-dakwah, ngajak orang berjamaah, bersatu, ta'aruf, taklim, repot amat. Biayanya banyak. Taklim pusat cuma taklim pusat biayanya banyak. 18. Wala yazaluna, tetapi mereka itu tidak henti-hentinya. Mereka siapa? Manusia. Mukhtalifina, selalu berselisih. Jadi manusia itu di dalam jiwanya itu pengennya berbeda-beda. Berselisih. Sadar ini salah gitu. Apa ayatnya kayak salah gitu. Wala yazaluna mukhtalifin, betul kan? Ayat berapa? Ya, ayatnya bukan Ayat Iya makanya. bukan 18. surat Hud ayat 118 119. Oh, 118 tadi saya bilang 18. 100-nya. Ya, direvisi aja. Makanya udah salah dari ini. Oh, beda ya, beda. Oh gitu ya. 18, 19. Manusia itu memang pengennya berselisih. Suami istri itu selisih terus. Selisih terus. Udah disatukan, udah dijodohkan. Harus selisih. Saya sama istri saya selisih terus. Tapi selisihnya ya nggak penting lah gitu ya. Tapi perlu diperhatikan ya kan. Hobinya beda-beda, kesukaan makan beda-beda, tidur beda. Istri saya maunya pakai kipas, saya nggak mau, perang itu di kamar. Sama. Saya nggak mau kipas. Berselisih itu. Andai tidak ada yang mengalah, benar akan terjadi peperangan. Solusinya apa? Dua, tiga lah, lebih dari satu kamar itu. Ini ikhwan kita juga berselisih, makanya tadi yang nggak usah diperpanjang lah, ya kan? Alasannya hujan, alasannya sholat apa itu? Sholat isanya itu udah jam 7:30, sudah nggak usah diperselisih. Udah tahu kalau sholat isanya setengah 8, ya sudah, habis sholat langsung berangkat, pulang lagi ke rumah. Ya begitu. Yang nggak usah diperselisihkan itu, tinggal bagaimana caranya perselisihan itu dikurangi, ya kan? Seharusnya yang tidak berselisih, gitu ya. Memang Allah menciptakan waktu berbeda-beda. Waktu sholat itu berbeda-beda, ya kan? Oh sama terus ya, memang Allah menjalankan matahari itu nggak sama begitu. Begitu pergerakan subuh sekarang 4:30 lewat, pernah jam 4 cuman habis adzan awal belum sholat malam, baru berapa mau subuh, Tinggalan mulu kita. jam 11 kurang seperempat udah adzan duhur. Iya.
ya kan? Begitu. Itu memang Allah Subhanahu wa taala ya, tidak sama dengan pikiran kita. Illa marrahima rabbuk, kecuali orang yang Allah beri rahmat. Yang diberikan rahmat oleh Allah siapa? Jamaah. Al-jamaatu rahmatun. Jadi kita ini melaksanakan berbaiat kepada membaiat imam itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Kalau kita dakwain orang suruh berjamaah, suruh baiat. Kalau Allah belum kasih rahmat, disayangi oleh Allah, ya bisa. Tuh diajak taklim, nggak ngerti, udah ngerti. Jadi, belum dikasih rahmat. Illa marrahima rabbuk, kecuali Allah beri rahmat kepada orang itu. Jadi banyak mana yang diberi rahmat dengan yang tidak diberi rahmat, Pak? Banyak orang yang tidak dikasih rahmat. Jadi orang yang mendapat rahmat itu lebih sedikit dibanding orang yang tidak diberi rahmat. Jadi orang yang berbaiat itu sedikit daripada orang yang tidak berbaiat. Disitulah qalilam ma yu'minun, qalilam ma tashkurun. Sedikit orang bersyukur, sedikit orang yang beriman. Wa qalilam min ibadiyas syakur, sedikit orang yang bersyukur. Jadi dengan qalilam ma yu'minun itu tidak tepat. Suara terbanyak itu menang, nggak tepat. Belum tentu yang banyak itu benar. Justru kebanyakan manusia tidak benar, mengikuti hawa nafsu. Jadi jangan mengukur kebenaran itu berdasarkan banyaknya orang. Kemarin itu kelas 1 aliyah ini bukunya. Dan kenapa kok yang orang yang baiat sedikit, yang belum banyak? Gimana sih, Tat? Namanya pemahaman anak-anak kan berbeda. Ya, orang diajak sholat, adzan, yang tidak ke masjid dengan yang ke masjid banyak mana? Ya, banyak yang tidak ke masjid, ya sama. Iya, sama itu. Adzan, yang sholat berapa orang ke masjid? Sama. Diajak berjamaah suruh membaiat imam, yang baiat 2 orang, yang nggak baiat banyak. Begitu. Cok keluar biaya banyak. Taklim kemarin. Besok mau taklim lagi nih. Nggak usah dihitung berapa kamu mengeluarkan pengorbanan. Lau angfaqna ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kata imam waktu itu disampaikan ketika taklim, sekalipun kau mencurahkan, menginfakkan semua yang kamu miliki di dunia ini milik kamu untuk diinfakkan untuk mengimankan mereka, tidak bisa. Walakin Allah baina qulubina, hanya Allah yang bisa menjinakkan hati, menyatukan mereka, yang bisa memberikan petunjuk. Kamu berusaha, Allah yang menentu. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Walidzalika qala khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika. Oleh karena itu khalaqahum, Allah menciptakan mereka manusia itu memang berbeda-beda. Wa tammat kalimatu rabbika, tetapi kalimat Allah itu sempurna. Sempurna. La'amla'anna jahannama minal jinnati, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam itu dari bangsa jin wan nasi, dan manusia ajma'in, semuanya. Apa maksudnya? Orang-orang yang berhak. Kebanyakan manusia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang masuk surga banyak atau sedikit? Sedikit. Para ikhwan sekalian, illa marrahima rabbuk di sini artinya tadi ummatan wahidah, dengan berjamaah kita berusaha meraih rahmat Allah di akhirat nanti. Man arada buhatal jannah falyazamil jamaah.
kita ingin mendapatkan ridha Allah, kepengen dimasukkan oleh Allah bersama Nabi SAW di dalam jannah, mudah-mudahan begitu. Bukan mengeklaim yang bakal masuk surga bukan hanya orang jamaah, bukan. Jadi bukan begitu. Tapi kita berusaha bagaimana Allah punya kehendak apa sih kepada orang beriman, berfirqah-firqah apa berjamaah. Allah itu menghendaki kita melaksanakan Islam itu berjamaah, ya kan? Kepengennya Allah itu berjamaah. Allah itu gak kepengen kita berfirqah-firqah, tetapi manusia sendiri itulah yang berfirqah-firqah. Demikianlah para ikhwan sekalian, taklim malam hari ini, satu, mengingat-ingat materi taklim wilayah. Yang kedua, memperkuat materi ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu meridhoi kita, menjaga keimanan kita. Kita selalu berada di dalam taat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.